Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Informasi yang baik bisa membuat orang menjadi baik. Informasi yang buruk yang merupakan kendaraan setan untuk bisik-bisik bisa membuat orang jadi berpecah belah, saling membenci dan menyakiti. Perjalanan hidup hanyalah perjalanan mengumpulkan potongan-potongan informasi Al-Quran. Sebagaimana baginda Rasulullah, artinya setelah usia 40 tahun kehidupan, sampailah kehidupan sesungguhnya yang Allah inginkan adalah ketika wahyu sudah mulai turun, dan sederhananya kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang mengumpulkan potongan-potongan daripada ayat-ayat Al-Quran yang turun selama 23 tahun berupa 6.236 ayat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Ada 86 surah yang turun di Mekah. Selama 13 tahun itu 86 surah. Berapa surah? 86 surah. Berkon-kon perhatikan ya. Selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun pertama, 10 tahun kedua, di sini 86. Oke. Selanjutnya 28. Jauh jomplang. Fase Mekah 86, fase Madinah 28. Secara waktu tidak terlalu jauh, cuman selisih berapa tahun? 3 tahun. Tapi secara surah banyak tak selisihnya? Berapa selisihnya? Tua kaki dulu. Berapa banyak selisihnya? 58 surah. Selisih antara Mekah dan Madinah. Diselap. Mengganggu emang ini. Hmm. Hmm. Ya kalau masuk di tengah-tengah merusak layar sebenarnya. Ya. Oke. Jadi
Sama kita pahami fase Mekah kurang lebih 13 tahun. Hilang gambarnya, emang iya. Fase Madinah kurang lebih 10 tahun. Nah, ulangi ya. Mekah, Madinah 13, 10 tahun. 86 surah. Madinah 28 surah. Oke. Jadi kalau dilihat ini sama kayak proses menanam, ya kan? Petani itu yang namanya panen tuh lebih lama menanam, merawat, atau lebih lama memanen, kawan-kawan? Hah? Menanam. Nah, memanen tuh artinya udah lama nanam, memanen tuh cuma beberapa hari atau beberapa bulan kira-kira. Berapa hari? Nah, yang orang tak sabar, kira-kira bisa nggak baru tanam langsung panen? Sama Yang berkuah. kehidupan. Yang yang orang tak sabar itu adalah proses menanam. Ini proses menanam. Ini proses memanen. Apa yang dijelaskan di fase Mekah? Fase Tauhid. Apa yang dijelaskan fase Madinah? Fase Muamalah. Ini yang tidak tampak dan ini yang tampak. Nah, ini perbedaan mencolok. Jadi, sama kalau kita pingin, jadi apa-apa yang terjadi dilihat pertumbuhan di Madinah, itu karena sudah selesai di Mekah. Oke. Apa-apa yang membuat kemenangan, pasar dibangun, perperangan dimenangkan, banyak orang meluk Islam karena fase penempaan, fase menanam itu tadi. Jadi, coba, berarti kalaulah ini seperti bangunan, kan hampir 3 kali lipat tuh selisih, betul nggak? Berarti 1 meter yang muncul itu sama dengan 3 meter di kedalaman fondasinya. Apa filosofi yang bisa kita gali di balik keberhasilan oleh dalam kehidupan? Jadi Rasul, para sahabat tuh boleh dikatakan sebagai indikator kesuksesan nggak kira-kira? Oke. Berarti kalau kita sepakat Rasul dan para sahabat sebagai indikator kesuksesan, sebagai rujukan, sebagai contoh teladan oleh sebagai manusia yang sukses, berarti sepakat nggak? Kalau ingin mencontohnya adalah perkuat pondasi, baru naikkan tiang yang tinggi. Mungkin nggak kira-kira tiangnya tinggi tapi pondasinya pendek? Bisa nggak kira-kira? Nah, di sini memang tak nampak di mana-mana orang yang nanam, orang yang merawat. Bayangkan, mungkin kalau musim tanam tuh yang tercepat 4 bulan sekali. Boleh 4 bulan tuh 120 hari. Bisa jadi 110 hari itu petani itu dapat enggak padinya kira-kira? Dapat gabahnya enggak kira-kira? Dapatnya itu setelah 10 hari terakhir, betul nggak kira-kira? Kira-kira kalau petani itu langsung nggak di bulan pertama tanam langsung dicabut, jadikan gabah, jadi nggak padi itu kira-kira?
Nah, sama dengan kehidupan kawan-kawan. Oke, kalau episode ketaatan kita, ketauhidan kita, dedikasi yang kita lakukan untuk mengejar, mendekat, mengingat Allah secara volume, secara debit lebih sedikit daripada urusan tadi, urusan dunianya kita, otomatis pasti hidup kita kebalik juga. Nah, itu sudah sunatullah yang tak bisa kawan-kawan bantah. Bisa ndak antum merubah malam itu menjadi terang benderang kayak siang hari? Bisa ndak kawan-kawan merubah hujan itu badan antum tak kehujanan? Bisa ndak antum membuat kira-kira air laut itu jadi manis? Itu sama dengan melawan sunatullah kawan-kawan. Nah, sama. Jadi kalau hari ini sehebat apapun yang kawan-kawan lakukan di episode Madinah, episode Muamalah, episode yang muncul yang tampak ke permukaan dengan jumlah. Jadi kalau logikanya gini, logikanya tuh, kalau dia sederhanakan, kalau hasil muamalah kita, size-nya kita di sini adalah 1 miliar, maka harusnya energi kita untuk akhirat itu 3 miliar. Nah, gitu rumusnya. Mau hasil muamalahnya 5 miliar, maka energi ketaatannya 15 miliar. Jadi tetap kesimpulannya jumlah ketaatan kita, jumlah kita terhadap kerja langitan kita harus lebih banyak enggak daripada jumlah kerja bumi kita. Nah, dan itu sudah Allah sampaikan di Al-Quran kawan-kawan, ya kan? Di surah Ar-Rum ayat ke-6. Allah sampaikan apa isinya surah Ar-Rum ayat ke-6. Pertama Allah sebutkan, Allah tegaskan a'dallah. Itulah janji Allah. La yuf la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktaran nasi la ya'lamun. Allah tuh tidak akan pernah ingkar janji. Apa-apa yang sudah dia ceritakan, sudah dia janjikan. Allah menjanjikan Allah menjanjikan kemenangan, Allah menjanjikan Allah menjanjikan taat pasangan. Oke. Nah, jadi kayak gini. Allah menjanjikan kaya. Nih ya. Janji Allah. Allah janjikan kekayaan. Surah berapa ayat berapa? Surat 53 ayat 48. Oh, kan ini masa SOS yang lebih semangat nih. Allah janjikan kemuliaan. Surah berapa ayat berapa? Surat 6, 165. Kayak Bunda Nining yang pindah ke Pontianak nih. Jadi santri. Alfi, berapa ayat berapa? Tentang jodoh. Oh, langsung ingat ya tentang jodoh. Nur, surah berapa ayat berapa Nur? Tentang kebahagiaan. 78 ayat 8. Sudah tentang jodoh, Bunda. Tentang kebahagiaan. 30, 21. Nah, ini surah berapa ayat berapa? Hah? Tentang kecerdasan. Hmm? Nah,
Nanti belajar skala rezeki sama mudah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 semua nih. Biar ke orang luar ngajar. Kalau yang ngajar orang dalam kita tak belajar. Siapa sih kiai? Itu biasa ya. Suruh orang luar nanti daftar. Nah, Allah janjikan cerdas, Allah janjikan mulia, Allah janjikan ilmu, Allah janjikan kasih sayang, Allah janjikan pertolongan, Allah janjikan jalan keluar, Allah janjikan lagi kesembuhan. Semua sudah Allah janjikan. Kasih sayang, nih melama, pertolongan. Oke, tuh. Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki. Surah Ar-Rum ayat 5. Dia menjanjikan ilmu surah 2 ayat 82. Dia menjanjikan jalan keluar surah 65 ayat 2. Dia menjanjikan kemuliaan semua. Kesembuhan surah 26 ayat 80. Nah, semua dijanjikan Allah. Dan semua ini merupakan sesuatu yang kita butuhkan tidak kira-kira? Butuhan. Padahal ketika manusia itu cuman mengejar Allah, dia dapat semuanya. Tapi kalau dia cuman kejar sembuhnya saja lewat pintu dokter dan obat, dia belum tentu dapat Allah, dapat yang lain, dan juga belum tentu dapat Allahnya. Kalau dia cuman kejar kecerdasannya saja melewati pintu akademisi, gelar doktornya, belum tentu dapat yang lain dan juga belum tentu dapat semuanya. Dia kejar kekayaan lewat pintu dagang dan bisnisnya, belum tentu dapat yang lain dan belum tentu juga dapat Allahnya. Oke, gitu. Tapi kalau dia kejar Allah, dia dapat semua, kawan-kawan. Nah, itu ada kesaksian luar biasa. Lagi terbang kayak orangnya. Ada saudara kita, peserta skill up rezeki angkatan 1, Bang Riki, orang Cimahi. Berhenti dari BUMN negara karena salah satunya di lingkungan kerja dia tidak kuat dengan riswa-riswanya. 8 bulan yang lalu berhenti. Karena berhenti, otomatis segala kebutuhan dan tanggung jawab hidup mulai menjadi turbulensi. Karena tadi ketika kerja di sebuah perusahaan yang bonafit, bisa menopang kebutuhan keluarga dan kebutuhan beban-beban hidup yang tadinya terakad hutang bisa tercukupi. Begitu berhenti karena khawatir dalam perjalanan hidup melanggar perintah-perintah Allah, khawatir rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah rezeki haram, khawatir itu jadi masalah, tak apa-apalah diputuskan berhenti. Konsekuensi logis karena berhenti adalah beban-beban hidup menjadi tanggung jawab hidup, masalah-masalah hidup mulai numpuk, hutang-hutang harus dibereskan. Dalam perjalanan menyelesaikan hutang-hutang, tetap bertahan hidup, sampailah dari orang, ya sesuai dengan cerita Quran, dari orang yang hidup berkecukupan, akhirnya hidup dalam menjadi asnaf zakat. Hidupnya justru akhirnya jadi empati dari masjid gitu loh. Bisa dapat survive, bisa terseok-seok buat bayar utang. Ingat, hutangnya bukan karena bisnis atau apa, tapi karena lebih memilih khawatir rezeki yang dibawa balik ke rumah itu jadi masalah. Nah, singkat cerita, ikut skala rezeki, saya bilang fokus dan akhirnya bergabung sama teman-teman Hijrah Peduli di Bandung, gabung sama Bang Rehan dan kawan-kawan, mendedikasikan waktu dan tenaga ngantar teluk, bantu ngajak orang. Ya bertahanlah dari hidup sebulan cuma dapat 1 juta, 2 juta dari mana-mana gitu lah ya.
sampailah di bulan ke-8 ini keajaiban Allah datangkan. Tiba-tiba habis ngantar teluk, padahal yang ngantar teluk ke pondok ini untuk makan di rumahnya belum tahu cukup dari mana. Tapi mikirkan orang. Nah, itulah namanya episode Mekah tadi. Episode Mekah, episode nanam, episode berproses. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ditelepon dengan seseorang yang qadarallahnya tidak dikenal. Pak Riki, mohon informasinya terkait apply lamaran Pak Riki. Maka Pak Riki kita undang untuk interview. Lama, mungkin lama aja nggak ngelamar kerja. Apa udah berapa lama gitu ya. Akhirnya ditanya wawancara. Apa pekerjaannya? Padahal ini yang mewawancara orang Nasrani. Perusahaan oil and gas. Pak Riki kerjanya apa sekarang? Ya saya ini bergerak di bidang sosial, bantu teman, ngantar telur. Justru pas wawancara diceritakan aktivitas hijrah peduli, haru. Net berkaca-kaca tukang interviewnya. Makasih banyak atas ya apa namanya inspirasinya. Ya udah kalau kayak gitu, Pak Riki sepertinya jadi orang yang kita butuhkan dalam organisasi kita. Nah, jadi ngomongin pekerjaan teknis tuh sedikit saja. Kita lagi butuh ini, tapi kita butuh orang baik kayak Bapak. Nah, itu keyword. Kita butuh orang baik. Pak Riki berapa kebutuhan hidupnya? Polos sih tadi tuh. Ya, bayangkan dari gaji di BUMN di atas 10, mungkin di atas 7-8 juta, ya sekarang nih 2,5 sampai 3 juta aja cukup, Pak. Kepolosan dia yang membuat dia keterima. Lalu, akhirnya barusan kemarin dapat kabar Pak Riki kita terima, dan untuk melanjutkan pekerjaannya Pak Riki kita kirim training ke Qatar 3 bulan, nanti balik kerja di oil and gas kantor di Jakarta. Ini bidangnya gini-gini, saya belum pernah, tidak apa-apa, kami yakin Bapak bisa kok. Lihatlah kalau Allah tuh pingin membukakan pertolongan kau. Nah, itulah episode nanam tadi itu, episode yakin, episode berproses, episode Mekah. Nah ini yang, jadi kalau mau merubah hidup, tinggal lihat berapa banyak episode proses ini yang kita jalani. Ya kan? Episode Mekah ini serius, tidak kita tanamnya. Kalau kayak petani tadi, hanya sekedar asal nanam benih, acak-acakan, tidak dirawat. Kira-kira beras padinya tumbuhnya bagus tidak kira-kira? Tapi karena diserius, itu kan antum lihat tuh di samping Ismu Yaya. Hampir tiap hari enggak orang-orang tuh ke ladang. Kerjaan 30 hari, panennya cuma di 10 hari terakhir. Betul nggak kawan-kawan? Nah, betul. Kalau padi ditanam, maka manusia nanamnya apa? Proses mengaji. Kayaknya itu ya disampaikan. Pertanyaannya itu ya tuh udah dikerjakan belum? Betul nggak? Betul. Apa babak berikutnya? Kan proses pertama nanam, proses kedua panen. Berarti panen itu adalah proses ketika padi itu sudah jadi manfaat. Betul nggak kira-kira? Ada manfaat, ada fungsi, ada kebergunaan terhadap makhluk yang lain. Jadi makanan konsumsi manusia. Sama dengan manusia itu. Kapan dia masuk fase Madinahnya? Kan tadinya ngaji, diam seorang. Ya kan? Hanya untuk dia aja ilmunya. Tetapi ketika sudah masuk fase Madinah, sudah mulai jadi fase manfaat. Sudah mulai bangun pasar, sudah mulai ekspansi. Nah, kapan indikator antum bermanfaat? Ketika kita semuanya sudah mulai jadi wasilah untuk orang lain dapat hidayah. Itulah. Kalau diri kita ya, bagaimana kita mau menjadi wasilah orang lain dapat hidayah? Kan semua indikatornya demikian seperti itu. Kami di Bandung jadi saksi beliau bergerak. Udah berangkat ke Kang Beni, Bang Rikinya?
Beliau bergerak dengan tulus dan ikhlas, penuh dedikasi dan penuh keterbatasan sampai Allah datangkan pertolongannya, insyaallah. Nah, jadi indikatornya kita sudah mulai masuk fase Madinah adalah ketika kita sudah mulai jadi asbab untuk orang dapat apa tadi? Hidayah. Bagaimana kita jadi konektor hidayah buat orang lain? Kalau kita dengan diri sendiri ya belum beres, gimana HRD mau nemukan orang yang semangat? Ustadz, tidak ada bang. Gimana orang mau kerja tapi nyantri, tidak bisa, sulit. Ya iyalah. Kalau kita ya belum punya energi Quran, bisa kok tuh di Al-Fatihah kemarin tuh yang magang di Al-Fatihah kemarin Kak Risti, Kak siapa Nopi, semua karyawan Al-Fatihah yang dari rantauan tinggal di sana semua dah kira-kira. Tinggal asrama, bisa dah. Kenapa? Karena yang menginterview punya feel itu. Dia merasakan manfaat bahwasanya lingkungan, ekosistem, lingkungan beral-Quran itu sangat penting. Begitu kawan-kawan. Maka dia jadi asbab hidayah. Yang nonton Scale Up Rezeki semalam, ada yang komen banyak. Bisa, Ustadz boleh saya dari kota ini, boleh ke jadi santri belajar di Pontianak? Bisa. Karena saya menceritakan dahsyatnya hidup dengan Al-Quran. Bagaimana orang mau dekat dengan kawan-kawan kalau antum tak pernah menceritakan dahsyatnya hidup dengan Al-Quran? Bisa tak kira-kira orang mendekat? Bisa tak orang kagum dengan Al-Quran kalau kita sendiri tak merasakan nikmatnya, dahsyatnya perubahan dengan Al-Quran? Bisa tak kira-kira? Buktikan gimana? Nani, Alfi, Nur bisa cerita Quran itu bisa jadi wasilah mulia. Kalau ayat tidak kita tak melekat. Jangan-jangan yang kita kerjakan ini yang bukan Tuhan kita ingatkan. Maka lihatlah, kalau yang kita kerjakan tak sesuai dengan apa yang Tuhan kita inginkan, maka siap-siap kita tak akan bisa mengejar putaran roda dunia yang begitu cepat. Mana bisa kawan-kawan? Saya dah pernah coba dah. 10 tahun yang lalu, saya ikuti semua kata-kata motivator para seminar-seminar itu. Berjuang lebih keras, bekerja keras lebih dahsyat. Dapat tak? Tak dapat, tak terkejar. Tak sanggup saya bagaimana menaklukkan hati untuk bisa dapat istri. Tak sanggup saya bagaimana merancang bisnis supaya untung. Kalah semua. Bisnis kalah, jodoh kalah. Kenapa? Karena saya lupa sutradara sesungguhnya Allah Rabbul Alamin. Yang saya pakai caranya saya, mana bisa terkejar kawan-kawan. Begitu mulai reset, ngikut para acaranya Allah, mulai paham fase Mekah, mulai memperbaiki sholat malam, mulai memperbaiki konsep berbagi, di situ berdatangan rezeki. Nah, maka proses ini, lihat ayatnya, Allah tuh tidak pernah ingkar janji. Tapi manusia yang tidak tahu diri. Lalu ayat 7-nya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka, kata Allah, ya'lamuna zahiran, cuman lihat yang tampak ya dalam kehidupan dunia ini. Yang ditengok itu yang tampak-tampak. Yang dilihatnya cuman yang muncul ke permukaan. Dia tak tengok yang tak nampak. Padahal yang mempengaruhi yang nampak adalah yang tak tampak. Yang mempengaruhi wajahnya glowing karena dalam tubuhnya kulit-kulit lapisan dalamnya itu banyak vitamin-vitamin yang bagus gitu cara berpikir gitu. Nah, gitu cara merubahnya kawan-kawan. Dan mereka, sedangkan mereka lalai terhadap kehidupan dunia. Kenapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sih? Inilah dia rumusnya. Yang dilihat tuh, dan itu menjadi indikator sekarang. Dunia sedang menjadikan standar keberhasilan itu adalah yang nampak tadi. Coba perhatikan sekarang. Yang jadi teladan itu bukan orang-orang yang ketaatan, yang punya karya yang bagus, tapi yang punya follower yang banyak. Betul lah kira-kira. Padahal follower itu nipu.
Inilah dia yang harus diperbaiki. Nah, maka jangan pernah, jadi gini, di antara semua jurus resep kehidupan, jangan pernah berharap dapatkan kemenangan, jangan pernah berharap mendapatkan pertolongan, merasakan janji Allah. Kalau teman-teman tak memperbaiki proses menanamnya. Ingat, proses memanen itu hanyalah akibat daripada proses menanam. Proses memanen hanyalah akibat dari proses menanam. Mungkin tak orang menanam, mungkin tak orang manen kalau tak pernah menanam? Bisa kawan-kawan. Mana mungkin? Lalu akan sangat lucu orang kuliah di jurusan fisika tapi tak mau belajar buku fisika. Sama dengan akan sangat lucu orang ingin jadi penakluk dunia tapi tak mau ikut aturan Allah. Mustahil. Gitulah dia. Oke? Betul kata Bang Beni tadi. Kiai, kemarin saya ngobrol, orang masjid ada pengusaha muda cerita tentang infak protein dan guru ngaji. Beliau punya tanah, nah ada kebun, ada sungai yang mau wakafkan, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. 6 hektar di Mamuju. Nah, maka ini Bu, tiap subuh kita nih halako memperbaiki fase Mekah. Tak ada jalan dan cerita lain. Gini, supaya objektif, saran terbaik saya, teman-teman semua, ya kan, silahkanlah temukan manusia yang menjadi model kehidupan Anda. Kalau Anda ingin sukses, lagi itu ya, temukan dulu, supaya objektif. Kalau menemukan saja kita tak mau, dah berarti valid orang ini memang sampah dunia. Masya Allah. Kok kita termotivasi kok buat bertumbuh? Sampah dunia, sampah kehidupan, disuruh tak termotivasi lagi. Adalah saya Pak Ustadz Adi Pratama dari sini, tak kenal saya siapa deh. Ya bayangkan motivasi yang tak ada. Itulah tadi orang-orang yang tak punya motivasi itu yang Allah sebutkan di Quran surat 7179 tuh, punya hati tak mau merasakan kebesaran Allah, punya mata tak duli, suka hati dia lah, punya telinga tak dengarkan. Nah, dia lebih buruk daripada hewan ternak. Jadi stepnya gitu dulu. Oke, temukan dulu role modelnya. Nah, jangan saya ini masih banyak aibnya, masih banyak kurang cari, temukan. Habis itu saya kasih PR antum. Cari orang berhasil. Nah, ini semua kasih PR. Cari orang berhasil, lalu temukan 3 lah orang berhasil, lalu antum tanya. Dan tentu standar keberhasilannya adalah mereka yang betul-betul original berhasilnya, ya, bukan KW-KW-an. Bukan kelihatan berhasil. Original berhasil tuh ya dia bahagia, hidupnya punya kebermanfaatan buat orang, hidupnya suka nolong orang. Coba tanya, cari rumus rahasia berhasilnya. Maka antum akan menemukan pasti ceritanya semuanya tentang amalan-amalan yang ada di Al-Quran. Tapi supaya antum valid, bukan. Keberhasilan yang kita maksud adalah kita samakan dulu. Hidup dia penuh dengan ketenangan, hidup dia penuh dengan kebahagiaan, hidup dia penuh dengan keberkahan. Kalau standarnya cuma jadi harta, antum nggak usah, ya apa namanya, cukup cari biografi Korun, udah banyak keberhasilan tentang harta. Kalau jadi kata Jabir tadi, indikator berhasil, hidupnya tenang, happy. Terus kalau ketemu antum, dia malah traktir antum makan. Ya kan? Terus ngajak kalian, coba cari apa rahasia kehidupannya. Ya bener? Nah, 10 tahun yang lalu sebelum sampai saya di detik ini, saya selalu suka dengan orang-orang berhasil tuh, dan selalu cari tahu apa rahasia dia. Itu starting point.
Ketemulah guru kehidupan, Aba Irfa. Nah, ketemulah orang-orang dan dulu ketemu ngelihat Mas Jody Waro. Hal itu yang membuat saya diantarkan bisa jumpa silaturahmi sama Ustadz Yusuf Mansur, sama Mas Ipo Santosa. Aduh dulu tuh kayak gitu. Dan cara terbaik saya untuk ketemu orang berhasil adalah saya bela-belakan luangkan tenaga dan waktu untuk bikinkan seminar untuk dia. Jadi ketemu sama orang. Itu cara terbaiknya. Hari orang lagi viral siapa? Yang bikin seminar Mas Ipo terbanyak di Pontianak, saya dan Kak Mira berdua aja kerjanya waktu itu. 1.200 orang peserta yang hadir dengan tiket 275.000. Bang Bejo jadi saksi. Alhamdulillah, efek dari seminar itu dapat keuntungan bersih 80 juta. Waktu itu belum kenal riba, DP rumah dari tempat tinggal sekarang. Berdua, tanya Kamera, kerjanya berdua aja. Seminggu terakhir baru melibatkan teman-teman. Ayo jualan tiket, ayo teknisnya gimana bergerak. Nah gitu. Buat seminar Ustadz Yusuf Mansur. 1.000 orang yang hadir restoran Star. Seminar Oki Stella Dewi. Maka itu cara saya belajar, kawan-kawan. Nah, balik lagi cerita tadi. Jadi sekali lagi, fase Madinah itu adalah efek daripada fase Mekah yang kuat. Nah, tinggal pertanyaannya, kenapa orang tuh tak sabar belajar tauhid, tak sabar belajar iman, tak sabar belajar Al-Quran? Kenapa tak sabar? Karena belum hasilnya belum instan. Tapi memang dasar manusia, memang Allah sudah sebutkan. Manusia itu karakter dasarnya, sukanya tergesa-gesa. Manusia itu diciptakan sifatnya tergesa-gesa. Pingin proses, pingin hasil cepat, tapi tak mau berproses. Itu emang karakter manusia pada umumnya. Maunya cepat hasilnya, maunya instan. Dan itulah generasi sekarang. Suruh belajar, malas. Tapi begitu ngelihat orang, antum tidak tahu orang-orang yang muncul ke permukaan, itu boneka semua. Sebagian besar itu settingan. Dan akhirnya, gampang Allah perhinakan kan. Awal tahun kemarin kita melihat betapa banyaknya heboh. Oh ternyata kok dia ini keren ya, pakai mobil keren, pakai motor keren, bagi-bagi duit. Oh ternyata fleksinya mereka semuanya tanda kutip bermasalah. Kayaknya dari judi online, kayaknya dari apa namanya. Jadi orang-orang itu disetting sama bandar-bandar judi, disetting sama bandar-bandar trading, dikasih fasilitas kaya, disuruh akhirnya posting, aku kaya ini gara-gara bisnis ini, supaya berbondong-bondong orang untuk ikut trading online dan judi online tersebut. Maka tak ada, kita tak bisa melawan sunatullah. Mana ada keberhasilan? Oke? Maksud 3M, 15M itu apa Kiai? Ini maksudnya adalah kalau pencapaian di kita 1M, kalau ini pencapaian kualitas hidup tuh kita buat pakai angka gitu loh maksudnya. Nah, karena perbandingannya adalah ini. Perbandingannya tadi kita belajar di sini. Ini dia perbandingannya. 28 surah yang turun di Madinah, maka 86 surah turun di Mekah. Artinya lebih banyak kerjaan tauhid ketimbang kerjaan muamalah. Ya, Bang? Nah, dan itu Allah sudah tegaskan, kejarlah pahala dunia, Nabi jangan lupakan akhirat. 13 tahun sahabat dan Rasulullah itu di Mekah, cuma 10 tahun aja di Madinah. Nah, yang orang banyak lihat itu tentang kalau di sini produknya iman, kalau di sini produknya amal.
Kalau di sini adalah Al-Quran, kalau di sini dalam artian tuh kayak gini. Kalau di sini yang Allah kalau lihat prestasi di Madinah tuh kan bangun pasar, terjadinya pemerintahan, kemenangan perang, nah politik menang, ekspansi dakwah sampai di mana-mana. Nah orang tuh ngelihatnya cuman yang nampak hasilnya. Oh jangan lihat oh gimana? Ya udah, tanpa proses iman langsung buka pasar. Tanpa proses iman langsung turun di dunia politik. Tanpa proses iman langsung memenangkan, langsung mau perang. Mana bisa? Kuatkan dulu kerja imannya. Kuatkan dulu proses ngajinya. Baru nanti dia buat pasar dalam rangka takut sama Allah. Tidak berani korupsi. Dia artinya tadi hasil kalau mau dapat hasil 5M kerja amal, maka 15M 3 kali lipat kerja imannya. Kan ambil 3 kali lipat nih perbandingannya nih. Gitu maksudnya. Oke, analogi demikian. Masjid Yogyakarta. Nah, maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, dan itu Allah pertegaskan di surah 30 tadi, ayat 7-nya. Nah, ayat 7 tadi, banyak orang tuh tidak dapat janji Allah karena mereka cuma tahu yang tampak ya. Mereka lupa yang goib. Padahal dunia ini berputar begitu cepat. Nah, ini lagi heboh lagi nih. Ada yang ngikutin enggak? Ada penemuan peta baru tentang dunia. Bumi itu 7 lapis melebar rupanya. Terra infinita. Tapi itu saya sepakat malah sesuai dengan Al-Quran. Maka salah belajar fisika jadi sirik. Lihat Ar-Rahman. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi yang berputar itu bukan bumi. Oke. Yang berputar itu matahari sama bulan. Tapi pelajaran fisika, bumi yang berputar. Wah, kira-kira mana benar? Pelajaran fisika apa Al-Quran? Salah dia. Saya sepakat. Terra infinita. Gara-gara belajar itu semalam, tak tidur. Belum ada tidur saya tidak paham nih. Belajar Terra infinita. Kan ya? Tapi itu nyambung dengan teori Yajud Ma'jud. Nih, spesifik kita. Seru-seru. Membuat saya makin kagum. Memang kita nih masih belum banyak tahunya. Ya, ini masih bodoh gitu nih. Makin seru. Jadi, satu-satunya orang yang pernah membuktikan itu, itulah Zulkarnain sama Balukia. Tahu Balukia? Itu anaknya Isa. Orang yang hidup zaman Bani Israel yang mengatakan warisannya adalah begitu dia meninggal kau suruh keliling dunia. Balukia tuh Isa itu hidup zaman Bani Israel. Dia bilang kau kalau aku udah meninggal tolong cari orang yang ciri-cirinya begini 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 begini. Itulah orang yang akan menyelamatkan kehidupan kita dan itulah sebenarnya Rasulullah yang sudah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi Balukia ini sudah keliling ke seluruh dunia dan ceritanya tuh ketemu ular besar, ketemu makhluk-makhluk aneh. Nah, Balukia, Terra infinita. Terus. Nah, jadi ternyata bumi ini ini agak melenceng sedikit, tapi ini nambah keimanan. Begini deh, jadi planet-planet itu bukan di langit. Kalau berdasarkan, jadi ini bumi kita di sini misalkan, ini harus melihat sekilas. Jadi ini muncul. Nah, nampak ya? Nah, bumi itu yang mana? Ya. Jadi kalaulah kita di Quran itu kan cuma dijelaskan ada tentang bumi, tak ada cerita planet-planet lain. Mekah tuh Ka'bah tuh pusatnya tempat tawaf. Jadi yang nama 7 lapis bumi itu bukan 7 lapis ke atas melebar. Nah, bumi ditutup, diputari dengan seluruh es. Maka begitu es itu mencair nanti disitulah makhluk Yajud Ma'jud jadi masuk. Kalau Yajud Ma'jud yang kita pahami selama ini dengan teori tinggal di dalam bumi, mana cukup, wong dia jumlahnya
900 lebih lipat daripada manusia. Begitu dia keluar ke bumi, langsung air bumi habis. Begitulah. Nah, seru. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi masih banyak yang kita belum ketahui tentang. Dan kalau ngelihat ayat Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat ke-33, memang Allah sudah sebutkan, ya ma'saral jinni wal insi ini istata'tum. Tembuslah langit kalau kau bisa. Ditantang Allah. Tidak ada orang bisa nembus langit. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan kata Allah. Gitulah dia. Kan? Makin seru dan mungkin kagum saya dengan Al-Quran. Gitu kawan-kawan ya. Nah, itu nanti kajiannya. Berat ada. Saya tidak tidur melihatnya semalam. Jadi yang mau kita ceritakan hari ini adalah, maka perbaiki fase Mekahmu, perbaiki proses menanammu, baru nanti proses panen itu secara otomatis. Perbaiki fase Quranmu, fase belajarmu, nanti urusan kaya, urusan sembuh, urusan cerdas, urusan mulia, urusan pertolongan Allah, itu secara otomatis dah. Karena itu hukum sunatullah yang tidak bisa kita bantah, kawan-kawan. Nah, tapi kalau fase Mekah belum beres-beres, fase Tauhid tak beres-beres, itu tadi dari semua cerita, indikator kita sudah mulai. Jadi gini, indikatornya kita tuh sudah mulai baik, fasenya adalah kita dipakai Allah jadi asbab hidayah untuk orang lain. Sekarang bagaimana kita bisa jadi asbab hidayah kalau kita tidak yakin dengan Quran? Kita belum totali menjalankan hukum Quran, atau tidak merasakan dahsyatnya hidup dengan pertolongan Allah dengan mempraktekkan Al-Quran sebanyak itu kan. Nah, maka tanyakan diri, kawan-kawan sudah jadi asbab hidayah belum? Ketika dia, walaupun dia bagian konten kreator, tapi dia lezat, pasti kontennya powerful. Kontennya powerful dan orang melihatnya tuh tersentuh, paling tidak termotivasi untuk nge-share. Ketika dia bagian daripada customer service, pasti dia kata-katanya, cara responsifnya itu powerful. Gitu rumusnya. Jadi tanyakan, karena tidak bisa dipungkiri. Pesannya adalah selain beribadah, ya kan, selain menyembah, saya tuh tidak bisa kayak Ustadz ngomong. Zaid bin Sabit sama Ibnu Ma'us tidak pakai lisan, dia pakai tulisan, maka menuliskan Al-Quran dia. Nah, intinya kita jadi asbab hidayah. Semalam, terakhir, itu orang yang lagi ngebangunkan rumah pengasuh, interiornya Pak Heri yang pakai mobil CX-4. Saya udah lama dah. Apa namanya, husnuzon ini pasti orang ngaji dia bilang, tenang pembawaannya. Yang punya kos-kosan depan, Bihome, sekarang sudah punya lebih daripada 100 kamar kos-kosan kurang lebih. Oke. Terus dia mancing semalam, kata dia, Ismu Yaya ini apa bah? Saya lihat kampus, bukan ya kampus, tapi kok banyak anak mudanya. Kalau dibilang pondok pesantren, bukan, karena kecil-kecil, anaknya besar-besar. Apa menurutnya apa? Bilang, ya, kayak ini sesuatu model yang baru ya. Iya, saya bilang, kita memadu-madankan antara kurikulum iman dan kurikulum amal. Jadi biar orang habis belajar ngaji itu langsung bisa praktek. Karena kalau di luar, kurikulum iman sendiri, kurikulum amal sendiri, terpisah. Ngajinya, fokus ngaji, habis itu bingung mau kerja di mana. Atau kerja, ujung-ujung balik gak ngaji, karena kalau udah mentok hidupnya. Oh, kurikulum Quran, saya bilang. Oh, pantas lah, sama berarti kita Ustaz. Memang apa? Saya pun, kami ini ngaji, dulu ngaji di tempat A, di masjid ini. Fokusnya kurikulumnya Al-Quran. Bapak bagian apanya? Saya pengurusnya. Pengurus majelis tafsir Quran ternyata.
Oh, ramai Pak. Kan saya tahu MTA tuh pusatnya di Solo ramai. Anggota kami sekarang 150.000 orang seluruh Indonesia. Macam mana proses ngajinya? Ya setiap minggu kita ngaji. Kami komitmen setiap minggu kumpul ngaji. Dan kami bentuk menjadi 3 layer. Satu namanya jemaah. Jemaah itu levelnya orang umum yang mau datang bolak-balik silakan. Yang kedua warga yang sudah mulai terdaftar. Yang ketiga pengurus. Pengurus kayak kami ini kurang lebih tak banyak. Jadi kita komitmen waktunya ngaji, waktunya kerja. Dan kami sudah komitmen setiap minggu ba'da asar kumpul untuk mengaji. Tapi yang paling mahal adalah dari kelompok kami. Di level pengurusnya ada kelompok-kelompok kecil isinya 10 orang. Dan ngajinya wajib di absen. Yang kedua 10 orang ini ya udah kerjaan kami kalau kumpul tuh mikirkan gini gimana kehidupannya rumah tangga si ini gimana, saling membantu sehingga terbentuklah ekosistem yang kuat. Tak pernah fundraising bangun gedung 4 miliar, sesama mereka saja yang saling patungan sebagai jemaah ngaji tadi. Nah, ketemu lagi model orang sukses, ternyata punya 100 kos-kosan amalnya, ngurus Quran, kontraktor, siapa bilang jadi profesional tak bisa berquran? Berarti kebantah. Saya ini tak bisa ngaji Ustaz. Saya ini kayaknya cuma ngurus bisnis ya. Kontraktor besar. Punya kos-kosan 100 room kos-kosan. Satu kos-kosan kamarnya minimal paling murah 1,5 juta. Paling tinggi 3 juta. Sudah punya 5 kos, satu kosan rata-rata 15-20 kamar. 100 kos kamar saya lihat. Lagi bangun rumah. Ternyata itulah Islam yang benar, profesional dan bertakwa. Jangan disekulerkan antara profesional dengan ketaatan. Dia harus jadi manfaat. Begitulah dia yang betul. Kenapa sudah demikian? Sejak kapan Pak Bapak ngurus majelis tafsir Al-Quran? Sudah sejak 2010. Oh pantaslah. Sudah 13 tahun dia berproses menanam. Baru sekarang Allah keluarkan. Maka buat para newbie yang baru levelnya jadi supervisor, manajer perusahaannya, tak ada alasan. Nah, maka contoh, kalau kami ngaji setiap hari Minggu, dicek kalau tak datang. Kalau masih alasannya tentang pekerjaan dalam satu kelompok kecil. Jadi misalnya ngaji nih, ini kelompok Rizky mana, kelompok Nur mana, dia absen kayak gitu. Setiap minggu tuh. Kalau misalkan kelompok Nur terada di antara 4-5 orang itu, nanti kelompok yang cari. Kalau dia masih tentang sibuk dengan kerjaan, sibuk bisnis, 5 orang menceramai, itulah saling pedulinya. Itulah sebenarnya lingkungan ekosistem yang dibangun Rasulullah. Saling peduli, saling cari. Oh masalahnya rumah tangga, yuk kita bantu, pecahkan. Oh masalah dia masalah kerja, yuk kita bantu. Padahal mereka tidak dalam satu organisasi bisnis, tapi terikat dalam satu lingkungan ekosistem Al-Quran. Saya tanya ngajinya, tak ada kurikulum Quran ya. Dan setiap minggu ngaji bareng-bareng. Nah kita nih tiap hari ngaji. Begitu kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi fase Madinah itu hanyalah hasil daripada proses yang betul ditempa di fase Mekah. Di fase 86 ayat itu. 46 surat. Begitu kawan-kawan, semoga teman-teman semuanya jadi orang yang dipilih Allah sebagai asbab hidayah untuk diberikan Allah untuk membuat orang kembali ke Al-Quran melalui pintu harta, melalui pintu keilmuan, pintu skill, pintu lisan, pintu berbagi, begitulah dia. Itu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, ya kan, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.